Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Has dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 200164147 Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Yulianti Rashid selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Menulis. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah arti kata dari teks itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata teks itu adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, dan arti kata prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, sesuai dengan namanya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Misalnya, Ananda sedang mencari tulisan cara memasak rendang melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memasak rendang. Cara yang disajikan pun langkah demi langkah secara berurutan, agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Nah, adapun tujuan dari penulisan teks prosedur yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Ananda sekalian, bagaimana sih ciri-ciri teks prosedur? Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis-jenis teks lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, pada teks prosedur, langkah-langkah kegiatan dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, pada teks prosedur menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Prosedur terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2-3 aksi langkah saja. Contohnya, cara menggunakan kipas angin. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Pada teks prosedur kompleks, prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak, atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya, prosedur pengurusan KTP. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Pada teks prosedur protokol, prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit, sehingga mudah untuk kita pahami. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Contohnya gunakanlah, ambilkanlah, sambungkanlah, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat menggunakan kalimat persuasif atau mengajak. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Dan yang terakhir, menggunakan verba material dan tingkah laku. Baiklah Ananda sekalian, kita telah membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, berikut ini kita masuk pada bagian menyusun teks prosedur. Pada bagian pertama, dalam menyusun teks prosedur, kita harus menentukan judul. Judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak kita buat dan kita lakukan.
Judul dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Bagian yang kedua yaitu pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Bagian ini dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan dan dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga yaitu bagian bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Bagian ini dapat berupa daftar atau perincian dan juga dapat berupa paragraf. Bagian yang terakhir yaitu langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Bagian ini berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran secara runtut. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih telah menonton video tugas ujian akhir saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.